kalau kita flashback seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, tepatnya pada saat pembekalan di Rabu 26 Agustus 2020, mungkin teman-teman dari mahasiswa juga sudah mengetahui banyak hal tentang syarat-syarat atau ketentuan untuk mengikuti PKKMB ini. Juga sudah dijelaskan ya mengenai persiapan juga cara yang harus diikuti oleh mahasiswa. Betul. Ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa pada saat pembekalan kemarin sudah kurang lebih ada 900 lebih calon mahasiswa baru yang mengikuti, dan mudah-mudahan semuanya informasinya berhasil ditangkap ya. Dan sekarang kita berjumpa lagi untuk mengetahui pelayanan-pelayanan apa saja yang diadakan untuk mahasiswa yang ada di Politeknik Harapan Bersama ini. Begitu. Baik, untuk yang pertama sebelum masuk ke materi ini ya, betul. Akan bersama narasumber kita dari Inilah Kepala Bagian Humas dan Protokoler ada Ibu Hesti Widianti, atau biasanya dipanggil apa ini Bu? Bu Wiwi. Oh alah, panggilan kecil. Oke, baik. Dan untuk saat ini Bu Wiwi akan menjelaskan, memberikan gambaran umum mengenai Politeknik Harapan Bersama yang sejauh ini sudah berdiri selama 18 tahun dan banyak sekali prestasi yang berhasil diraih ya Bu ya. Jadi rekan-rekan calon mahasiswa baru tidak salah pilih kampus. Nah, untuk lebih mencintai lagi kita akan cari tahu lebih dalam dari Bu Wiwi seperti apa. Betul. Boleh Bu berbagi cerita? Terutama di kampus ataupun di luar kampus yang mungkin setahun atau 2 tahun terakhir ini Bu. Ya kegiatannya ya. Oke. Baik. Terima kasih ini atas informasinya. Sangat bermanfaat ya. Jadi untuk mahasiswa baru silakan jangan segan-segan untuk hampir ke humas, ketemu dengan Ibu Hesti atau Ibu Oh iya. Ya, itu dia tadi untuk Bu Hesti Widianti yang telah menjelaskan sedikit menggambarkan tentang Politeknik Harapan Bersama juga yang sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperhatikan ya. Dan kita akan ikuti acara sampai selesai nanti kurang lebih sekitar pukul 1:30 siang. Dan terima kasih Bu Hesti atas waktunya. Terima kasih sekali sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa ya. Betul. Terima kasih. Sudah. Amin. Boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Baik, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai Politeknik Harapan Bersama sudah digambarkan oleh Bu Wiwi, dan sesaat lagi kita akan simak bersama sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Ini dia, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Viva mahasiswa. Syukur alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan. Politeknik Harapan Bersama yang saya cintai, calon mahasiswa kampus Politeknik Harapan Bersama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan PKKMB hari ini secara daring. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh calon mahasiswa baru. Tentu kita semua lebih terbiasa lewat pertemuan tatap muka, dan kegiatan seperti ini tentu akan lebih terasa kedekatan kita bersama jika kita bisa bertatap muka. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di lingkungan kita harus mengikuti protokol kesehatan agar bukan saja kita yang terlindungi, tapi lingkungan kita secara keseluruhan, orang-orang tersayang kita bisa kita lindungi. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa, calon mahasiswa Politeknik Harapan Bersama yang hingga saat ini lebih dari 1.000 orang, kita bagi menjadi 2 kelompok. Saat ini mungkin sekitar 900-an orang, 900 mahasiswa, calon mahasiswa bergabung pada kegiatan acara pembukaan PKKMB secara daring. Sekali lagi selamat. Pesan kami kepada adik-adik calon mahasiswa baru, kalian adalah termasuk kelompok orang-orang yang beruntung. Banyak sekali teman-teman kita yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi sebaik kalian semua. Jadi manfaatkan kesempatan yang berharga ini, yang kami yakin untuk bisa menikmati atau mengikuti perkuliahan di kampus Politeknik Harapan Bersama butuh perjuangan yang tidak ringan. Kita harus menghormati, menghargai semua orang yang mendukung kita untuk bisa sampai di titik saat ini, terutama orang tua kita semua. Adik-adik sekalian, saya mau berpesan, manusia konon dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia yang membuat sesuatu terjadi. Kelompok kedua, kelompok manusia yang hanya mampu melihat sesuatu itu terjadi. Dan kelompok ketiga adalah kelompok manusia yang selalu bertanya-tanya apa sih yang sedang terjadi. Nah, biasanya kelompok manusia yang ketiga ini adalah kelompok yang akan tergilas zaman. Kelompok yang akan menjadi bagian dari masyarakat yang tertinggal. Pilihannya bagi adik-adik semua, kalian generasi muda yang punya waktu panjang untuk menata masa depan, ada di tangan kalian. Ingin ada di kelompok pertama, kedua, atau ketiga. Kelompok yang tergilas zaman, yang hanya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada lingkungan, atau hanya sekedar melihat perubahan itu berlangsung di depan mata kita, pembangunan berhasil di depan kita hanya mampu melihat, atau kalian menjadi bagian dari yang membuat perubahan itu, perubahan yang lebih baik di lingkungan kalian. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua kesuksesan membutuhkan perjuangan. Dan biasanya hasil yang akan kita capai itu adalah buah dari kerja keras. Dan setiap kerja keras tidak akan mungkin membohongi hasil yang akan kita dapat.
untuk menjadi kelompok yang pertama itu tidak gratis. Artinya harus ada upaya yang sungguh-sungguh yang kita lakukan sebagai individu. Saya mau ngasih ilustrasi. Coba sekarang, ya, adik-adik calon mahasiswa semuanya, cubit tangannya sama-sama. Cubit semuanya. Nah, ini saya bisa ngelihat di sini. Coba cubit, ya. Sudah semuanya ya, cubit. Oke, udah cukup. Saya mau mengatakan dari peristiwa yang barusan adik-adik lakukan, ketika ada rasa sakit yang mengenai diri adik-adik sekalian, siapa orang yang pertama kali merasakan? Siapa orang yang pertama kali tahu? Kalau rasa sakit itu lama, maka kitalah orang yang pertama kali merasakan kesakitan itu selama kesakitan menimpa kita. Saya mau mengatakan, kalau nanti kita tidak berhasil, maka orang pertama yang paling menderita, yang paling merasakan, itu adalah diri kita sendiri. Itu baru contoh cubitan. Seandainya masa depan kalian adalah masa depan yang tidak terlalu baik, kalian harus terjerumus kepada narkoba. Kalian harus terjerumus ke dalam, katakanlah, kejahatan-kejahatan kriminal yang kita ketahui. Percayalah, orang yang paling menderita adalah diri kita sendiri. Orang terdekat kalian, orang tua hanya bisa bersedih. Teman kalian hanya bisa berempati. Guru kalian hanya bisa menyayangkan. Dosen kalian hanya bisa menyayangkan. Tetangga kalian, kalau yang paling baik kan orang tua hanya bisa bersedih. Teman kalian hanya bisa berempati. Guru kalian, dosen kalian hanya bisa menyayangkan. Tetangga kalian, kalau yang paling baik kan orang tua hanya bisa bersedih. Mungkin ada gangguan. Teman kalian hanya bisa berempati. Guru kalian hanya bisa menyayangkan. Dosen kalian hanya bisa menyayangkan. Tetangga kalian, kalau yang paling baik kan orang tua hanya bisa Jadi untuk menghindari itu, maka ada dalam diri kalian untuk menghindari masa depan yang tidak sukses. Kuncinya ada di dalam diri kalian. Kami pendidik akan berkeras, akan berusaha semaksimal mungkin. Ada 10 pesan yang ingin saya sampaikan sebelum adik-adik semua mengikuti perkuliahan di kampus tercinta Politeknik Harapan Bersama, agar bukan saja nanti perkuliahan kalian berjalan dengan baik, tapi juga kalian memulai meniti masa depan menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan bersama. Apa 10 hal yang harus kalian siapkan dalam diri? Pertama, mungkin klise, mungkin kalian sering mendengar, tapi orang tua dan siapa saja senior kalian yang lebih dulu masuk ke pendidikan tinggi atau ke lapangan pekerjaan akan mengatakan hal yang sama. Modal pertama yang harus kalian miliki adalah kejujuran. Ini adalah nilai universal. Tanpa kejujuran, saya pastikan kalian tidak akan meraih kesuksesan. Kalaupun mendapatkan kenikmatan, itu kenikmatan semu yang sifatnya sementara. Kejujuran dalam perkuliahan misalkan, nanti akan banyak perkuliahan secara daring. Semua ada di tangan kalian. Tanggung jawab mengikuti perkuliahan daring sepenuhnya ada di tangan kalian. Kalau kalian tidak fokus pada apa yang disampaikan pendidik lewat media daring yang kita gunakan, kalian pasti tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi jujur pada diri sendiri, saya ingin sukses, saya ingin mengikuti perkuliahan, maka meskipun daring itu bukan hambatan buat kita fokus mengikuti perkuliahan hingga akhir. Jadi kunci pertama untuk kalian memperoleh atau meraih kesuksesan adalah kejujuran. Minum dulu, maaf ya. Modal yang kedua
Buat kalian yang mungkin sekarang usia sekitar 17, 18 tahun, sebenarnya persiapan terbaik buat masa depan kalian adalah 3 tahun lalu sejak kelas 1 SMA. Kalau di antara adik-adik sekalian cita-cita apa yang akan kalian raih. Jadi kalian harus punya pandangan ke depan sejauh-jauhnya dengan teknologi hadapan kalian, entah itu internet, entah itu media sosial, atau paham atau punya kemampuan untuk menentukan tujuan apa yang mau kita raih di masa yang akan datang. Modal ketiga yang harus kalian miliki adalah kalian harus mulai menguasai satu bidang tertentu. Dan pilihan untuk memilih di politeknik, sekolah vokasi, itu bekal yang sangat menentukan buat adik-adik sekalian. Karena syarat untuk sukses, kalian harus punya skill tertentu, punya keahlian tertentu. Dan vokasi didirikan memang untuk menyiapkan peserta didik memiliki skill tertentu. Kemudian teman-teman harus mampu mengambil keputusan dalam situasi yang krisis, situasi yang sulit. Ini nggak bisa instan. Oleh karena itu saya menganjurkan kalian aktif di kampus, tidak semata-mata hanya memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, tapi gunakan semua fasilitas yang ada, baik kegiatan kuliahan maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya mengendorse, saya mendorong, saya mengundang adik-adik nanti untuk aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ini akan mengasah kemampuan kalian mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang mungkin tidak mudah. Kemudian ruang sukses itu tidak luas, adik-adik. Ibarat sebuah piramid. Kalau orang yang biasa-biasa saja kemampuannya ibarat piramid yang paling bawah. Tapi ruang sukses itu tempatnya seperti puncak di piramid. Hanya sedikit, hanya lebih kecil dibandingkan bagian yang di bawah. Oleh karena itu, hanya mereka yang berprestasi bisa mencapai sampai ke puncak keberhasilan. Maka harus ada motivasi, harus ada dorongan dalam diri kalian untuk berprestasi. Manfaatkan dosen-dosen kalian untuk membimbing kalian menggapai prestasi-prestasi baik di bidang akademik maupun bidang lain. Kami membuka diri, kami akan mengajak adik-adik semua untuk menata jalan menuju prestasi yang gemilang. Modal yang berikutnya, adik-adik, teman-teman harus mulai membangun percaya diri. Mungkin ketika adik-adik mengikuti seleksi untuk perguruan tinggi negeri dan ternyata hari ini atau pada kesempatan ini belum berhasil, jangan membuat adik-adik patah semangat atau merasa gagal. Karena keberhasilan ditentukan oleh diri kita sendiri. Harus punya percaya diri bahwa apapun yang kita miliki, kita punya bekal untuk meraih kesuksesan. Modal ketujuh yang harus adik-adik miliki adalah kemampuan konseptual. Jadi kalau tadi kemampuan skill di bidang tertentu, kemampuan konseptual. Untuk itu mengikuti perkuliahan, membangun adik-adik kemampuan berlogika, kemampuan menyusun konsep dari setiap permasalahan yang mungkin nanti adik-adik hadapi dalam dunia kerja. Nah, yang kesembilan, kita harus punya loyalitas. Nanti masuk ke lapangan pekerjaan, kalau baru 2 bulan bosan, 3 bulan bosan, pindah lagi. Akhirnya user atau pemilik perusahaan melihat rekam jejak kita, oh karena loyalitasnya tidak ada. Yang terakhir,
Ini yang harus dimiliki oleh mereka yang akan meraih kesuksesan. Tanggung jawab pada lingkungan. Pengertian dari tanggung jawab lingkungan apa? Tidak ada orang berhasil itu sendirian, tidak ada. Pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu bersosialisasi dengan teman, menjaga kondisi perkuliahan yang baik, agar semua orang punya kesempatan sama memperoleh hasil dari perkuliahan, itu harus ada dalam benak kita masing-masing. Menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, itu harus melekat pada setiap individu yang ingin dirinya menggapai kesuksesan. Jadi itu 10 pesan, nanti bisa secara tertulis saya sampaikan kepada kawan-kawan dari pelaksana PKKMB untuk bisa di-share ke adik-adik calon mahasiswa. Itu saja pesan dari saya kepada calon mahasiswa baru. Saya mendoakan kesuksesan untuk kalian, bukan saja mengikuti perkuliahan nanti di kampus tercinta kita Politeknik Harapan Bersama, tapi juga sukses buat kalian memulai melangkah meraih masa depan yang penuh martabat dan membanggakan bagi orang tua serta lingkungan semua. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan yang Ya, baik, masih bersama kami di sini untuk melanjutkan materi mengenai paparan di bidang akademik. Nah, untuk sekarang saya sudah berada bukan di tengah-tengah ya, tapi di pinggir sih sebenarnya ya. Ada Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Arfan Hakiki Sulasmora MKOM. Kemudian juga ada Bapak Humam dari BAA atau bagian administrasi akademik. Kemudian juga ada Ibu Niza dari UPT Perpustakaan dan Bapak Ahmad Sutanto dari Sistem Informasi. Baik, mungkin saya ke Pak Arfan dulu ya Bapak ya, duduknya agak jauh ini. Ya, Pak Arfan mungkin bisa dijelaskan ke calon mahasiswa di sini, kira-kira gambarannya mengenai Wakil Direktur 1 bidang akademik itu meliputi apa saja sih Pak? Bagiannya apa saja? Silakan Bapak. Jadi kalau di Politeknik ini ada, untuk sementara ini ada 3 wakil direktur, saya di bidang akademik, di mana bidang akademik di Politeknik Harapan Bersama ini untuk saat sekarang ini membawahi beberapa program studi. Kita punya 10, sedang berusaha untuk menghadirkan 1 program studi lagi, direktur 1 bidang akademik. Ya, ini kan gambaran secara umum ya Pak. Mungkin kalau di bawah Wadir 1 kan banyak sekali, sebetulnya tidak hanya 3 ini ya, tidak hanya BAA atau Sistem Informasi atau Perpustakaan, tetapi juga masih banyak bagian-bagian lain ya Bapak ya. Tetapi mungkin kesempatan kali ini kenapa yang ditampilkan hanya 3, mungkin yang lebih sering berhubungan dengan mahasiswa, seperti itu Bapak. Jadi kalau kita lihat memang 3 unit atau bagian inilah yang sering berhubungan dengan mahasiswa. Juga ada perpus, mahasiswa ingin mencari referensi, baca-baca, literasi-literasi, dan diwajibkan memang bahwa seluruh mahasiswa itu harus
menjadi anggota perpustakaan. Kemudian kaitannya dengan sistem informasi, kartu mahasiswa, laboratorium, kita ada unit sistem informasi. Dan ini yang penting adalah rekod dari perjalanan mahasiswa, mulai dari masuk, didata, sampai nanti lulus. Setelah lulus pun masih, istilahnya kalau bahasa Prancisnya itu diopeni ya, oleh Politeknik adalah akademik atau jadi ketiga unit ini memang sering ya, kalau ada mahasiswa mau membuat surat aktif ya, untuk keperluan orang tuanya atau untuk hal-hal tertentu itu ke BAA seperti itu. Jadi mulai nanti dari KRS ya, Anda didata menjadi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, kemudian dilaporkan di PDDT, sampai nanti mau lulus pun itu data Anda akan dicek apakah eligible untuk mendapatkan penomoran ijazah nasional atau PIN. Nah ini wujud dari Politeknik ini tidak sembarangan, maksudnya kita tetap taat azas, taat hukum ya. Sehingga kita itu dalam menjalankan aktivitas proses akademik itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Makanya tidak mungkin ya, kalau di Politeknik ini ada mahasiswa simalun atau siluman, tahu-tahu lulus, nggak kuliah, tahu-tahu lulus, itu tidak ada ya. Karena historinya mulai dari semester 1 dia dicek ngisi KRS atau tidak, aktivitasnya bagaimana ya. Kemudian ada nilainya, nanti KHS-nya muncul, histori nilainya tiap semester. Begitu nanti ada yang kosong, itu pada saat kita usulkan di reservasi PIN ya, itu nanti tidak akan eligible. Dianggapnya ini mahasiswa kenapa nih bermasalah. Sehingga betul-betul mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang memang sudah terdata dari awal dan didaftarkan di PDDT. Ini yang penting. Maka pesan saya, begitu adik-adik nanti sudah mengikuti perkuliahan, ya, apabila nanti ada kesalahan, kita punya namanya SIAKAD, ya, sistem akademik, sistem informasi akademik. Ya, di dalamnya nanti bisa melihat nilai kita, historinya, namanya DNS, daftar nilai sementara. Kemudian kita bisa melihat kita itu kekurangannya berapa, dan fitur-fitur itu nanti akan terus kita update, kita tambah. Nah, mungkin nanti akan lebih bisa disampaikan oleh Bapak Humam selaku KPAA, bahwa si akad inilah nanti mahasiswa bisa melihat nilainya. Kita punya ketentuan, ini juga saya sampaikan di awal ya. Jadi jangan sampai nanti kaget pada selesai mengikuti perkuliahan, dilakukan yudisium, kemudian nilainya ada yang D. Semuanya dari 10 mata kuliah ada 1 yang D. Itu di sistem kita sudah otomatis Anda tidak akan bisa registrasi untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Karena kita pengen, karena kita ada akreditasi ya. Jadi perguruan tinggi itu diakui ya, oleh pemerintah maupun masyarakat, salah satunya melalui status akreditasinya. Alhamdulillah kita hampir semuanya itu B, dan sedang proses. Ini ada teknik informatika dan D3 teknik elektronika. Ini memang masih proses dari 2018 ya, karena pada saat itu ada keadaan yang dari Badan Akreditasi Nasionalnya memang ada kendala, mulai dari kenaikan harga tiket, kemudian penyesuaian, begitu mau di assessment
kemudian ada pandemi seperti ini. Jadi kita terus menunggu dan terus memperbaiki performa kita supaya betul-betul diakui bahwa Politeknik ini bukan sekedar menyelenggarakan perguruan tinggi, menyelenggarakan kegiatan perkuliahan yang biasa-biasa saja. Kita punya slogan The True Vocational. Itu memang kita upayakan untuk terus kita tingkatkan. Mulai dari praktikumnya, ya, dari sistem kuliahnya. Nah, di masa pandemi ini, Mas Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kita itu memang harus mengikuti protokol kesehatan. Kita akan desain bahwa yang teori itu kita akan lakukan dengan menggunakan daring. Kita saat ini sedang mendevelop namanya e-kuliah. Di e-kuliah itu nanti mahasiswa login mengikuti perkuliahan, sudah otomatis nanti terteranya hadir. Kalau nanti pada saat kuliah tahu-tahu di tengah jalan hilang, ya berarti nanti bisa dinyatakan tanpa tidak hadir. Atau karena ada sesuatu izin, ya, tapi secara sistem ya, sudah tidak manual lagi. Ini kita coba untuk semester Gasal 2020-2021 ini sistem ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mahasiswa, karena sekarang ini kita masanya masa pandemi, dan saya yakin sebelum masuk ke Politeknik juga saat di sekolah menengah atas atau kejuruan itu sudah merasakan ya model-model pembelajaran daring, dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang biasa ke depan ya, karena memang yang namanya perubahan itu memang kita harus lalui. Jangan hanya kita itu apa istilahnya gerutu, aduh harus begini, harus begitu. Kalau adanya aturan, kemudian kita selalu mengkonfrontasi aturan itu, maka yang ada adalah capek. Disuruh berangkat jam 8, selalu kenapa sih jam 8, kok nggak jam 9 atau jam setengah 4. Itu selalu akan mengganggu pikiran. Tetapi kalau kita jalankan, itu akan terasa ringan dan kembali akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi saya harapkan ya adik-adik semua nanti bisa membuat dirinya ya, menyemangati dirinya untuk terus fokus. Ini yang penting. Saya selalu menyampaikan kita itu harus fokus. Walaupun fokusnya itu tidak terlalu lama, tetapi kita harus fokus pada apa yang akan kita capai. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur kita, Bapak Nizar Suhendra SE MPP, bahwa selain kejujuran, itu juga kita perlu yang namanya earning experience. Nah, jadi saya harapkan mahasiswa itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Kalau istilahnya dulu, istilahnya Bu Erni Unggul, yang pada saat itu menjabat sebagai Udir 3, itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu? Yaitu mahasiswa yang kuliah pulang, nggak ngapa-ngapain. Anda nanti tidak akan mendapatkan pengalaman terkait dengan keorganisasian, terkait dengan semacam apa bahasanya itu firqah, study club, nah, seperti itu. Jadi kelompok-kelompok belajar yang memang dibikin secara swadaya, baik oleh komunitas, oleh dosen dan mahasiswa, untuk meningkatkan kompetensinya. Komunitas robot, komunitas pemrogram, komunitas jamu, itu terus kita kan supaya mahasiswa itu tidak hanya diam ya, kuliah nunggu jam berikutnya diam nggak apa-apa. Kita ada perpustakaan, kita ada sistem informasi yang nanti akan menyediakan layanan hotspot kita juga kita akan perbaiki. Informasi kita melalui UPTSI ini kita akan buat jalur antar gedungnya itu nanti
mengupgrade ya, mengupgrade optiknya. Jadi ini memang upaya dan komitmen dari Politeknik bahwa tahun ini sampai tahun 2035, jadi visi Politeknik adalah yang sekarang menjadi kuliahan, kemudian penyusunan jadwal. Dan jadwal itu sudah yang berkaitan dengan laboratorium sudah dikoordinasikan dengan asisten lab, sehingga jadwal-jadwal tersebut diinputkan ke sistem kami. Akan tetapi pada kondisi tertentu ada kalanya melakukan peminjaman laboratorium, seperti misalnya karena mau diadakan kuliah tambahan ataupun ini prosedur-prosedur yang harus teman-teman mahasiswa ketahui ya untuk prosedur peminjamannya. Yang pertama, untuk peminjamannya tentu saja si peminjam ini harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke staf laboran atau asisten lab. Oh ya, perlu diketahui juga di kampus kita tercinta ini, di kampus satu ini ada 2 tempat yang terdapat laboratorium komputer di sana, ada di gedung B dan di gedung D. Adapun di gedung B sendiri kita punya 6 laboratorium komputer yang siap digunakan. Jadi silakan teman-teman yang mau melakukan peminjaman harus dipastikan terlebih dahulu di gedung mana lab komputer yang akan digunakan, apakah di gedung B atau di gedung D. Tapi untuk prosedurnya secara umum sama ya. Yang pertama, teman-teman mahasiswa ini harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada asisten lab untuk menanyakan kapan jadwal di siswa lab itu kosong, artinya sedang tidak digunakan oleh kelas yang lain atau prodi yang lain. Kemudian setelah itu asisten lab akan melakukan pengecekan jadwal di sistem. Nah, jika sudah terlihat di sana ada jadwal yang kosong, nah barulah nanti teman-teman akan diberikan form. Ya. Di sana ada form, informasinya bisa diisi, nama, waktu, dan sebagainya, informasinya dilengkapi. Kemudian setelah itu si peminjam akan melakukan konfirmasi ke dosen-dosen yang bersangkutan, ke dosen pengampu mata kuliahnya dan juga ke prodinya. Setelah itu kalau sudah dapat persetujuan dari dosen kemudian prodi, form tersebut dikembalikan lagi ke asisten lab. Untuk apa? Karena ini kaitannya kan sama jadwal yang diviskan ke dalam sistem. Jadi hasil dari form yang diisi tadi sudah disetujui oleh dosen pengampu dan juga prodi akan diinputkan ke sistem kami untuk nantinya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yang di request oleh si peminjam. Nah, setelah itu kalau sudah clear dan diinputkan, nanti dengan waktu pelaksanaannya kapan, lab sudah bisa atau siap digunakan oleh si peminjam tadi untuk melaksanakan perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kurang lebih untuk prosedur peminjaman lab itu seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa itu mau pinjam lab harus tahu dulu ya di gedung B atau gedung D. Ya, jadi jangan sampai istilah kita tuh kesasar. Nyasar, ya. Mau pakai lab di gedung D dan konfirmasinya ke gedung B, jadi iya betul. Jadi ya untuk seluruh calon mahasiswa ya ini penting sekali ketika kalian nanti awal kuliah harus tahu dulu gedungnya, mana itu gedung A, mana itu gedung B, C, dan D, karena di Poltek itu ada 4 gedung ya Pak ya. Ada gedung A, B, C, dan D. Oke, sekarang kita beralih, terima kasih Pak Ahmad Sultanto, kita beralih ke Kepala UPT Perpustakaan. Ya, seperti yang kita tahu ya Pak, Bu, kalau misalnya mahasiswa itu kan biasanya baru berkunjung ke perpustakaan itu satu kalau ada tugas. Atau malah kayak saya dulu, terakhir ya, setelah mau lulus baru rajin ke perpustakaan. Padahal ini penting sekali, di perpustakaan itu tuh bisa untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas, kan sumber-sumbernya tersedia lengkap ya Bu ya di perpustakaan ya Indonesia. Ya sebelumnya Bu, bagaimana sih prosedurnya nih jika mahasiswa itu masuk ke perpustakaan? Maksudnya harus punya apa dulu, kemudian mungkin prosedur peminjaman buku, atau ketika mahasiswa itu hanya ingin
membaca-baca saja di perpustakaan. Silakan Ibu Nisa. Ya, terima kasih Mbaknya. Untuk adik-adikku yang sekarang mahasiswa baru, selamat ya. Untuk ke perpustakaan, semua mahasiswa, baik itu mahasiswa awal, tengah, akhir itu wajib silakan ke perpustakaan. Kita menyediakan berbagai referensi. Kita mendukung kegiatan akademik ya di sini. Kita menyediakan berbagai referensi. Ada juga hotspot untuk mengakses internet, bisa untuk perkuliahan dan lainnya. Nah, lalu untuk menelusur buku, kita bisa awalnya ini ya sistem melalui namanya OPEC. OPEC itu singkatan dari Online Public Access Catalog. Jadi ini katalog online kita. Sebelum ke perpustakaan, adik-adik semua bisa mengecek dulu ke OPEC kita, bisa langsung ke perpustakaan juga bisa, atau diakses di webnya Poltek. Langsung aja ke webnya kita, perpustakaan.poltekdk.ac.id, itu nanti langsung muncul OPEC. Nah, ini yang ditampilkan ada visi dan misi, ya itu lewat saja Mas, Mbak. Lainnya apa ya? Ya kita ini sih gimana ya? Saya kau dulu ya. Ya, untuk peminjaman buku, ini mahasiswa baru wajib ya jadi anggota perpustakaan. Syarat untuk jadi anggota perpustakaan itu mahasiswa aktif kuliah. Itu nanti kita buatkan langsung kartu anggotanya. Untuk mahasiswa baru tidak ada ini ya. Nanti kita kemarin saya lihat sudah banyak yang mengisi form juga ya Mbak, nanti kita langsung bikinkan ya. Ini ada di kita itu ada 4 SDM termasuk saya, kebetulan saya KUPT perpustakaannya. Lalu ada seksi layanan perpustaka, seksi layanan teknis, dan ada seksi pengembangan jaringan dan kerjasama. Nanti adik-adik semua bisa bertemu langsung kalau mau tahu. Ini ya di perpustakaan, silakan ke perpustakaan. Untuk lokasinya kita ada di Gedung D, sebelah barat masjid ya, kelihatan lah ada tulisannya besar seperti itu. Selanjutnya nah ini jadwal pelayanan perpustakaan. Kita buka sampai malam dari Senin sampai Jumat, itu ada jadwalnya ya, bisa dilihat. Kita buka sampai jam 21. Jadi untuk mahasiswa yang kelas malam bisa berkunjung juga perpustakaan bila diperlukan seperti itu. Lalu ada layanan kita, ada layanan pembuatan kartu anggota, layanan referensi dan query literatur, layanan sirkulasi, layanan bebas pustaka, dan layanan internet. Itu yang ada di perpustakaan. Untuk layanan kartu anggota, ini untuk mahasiswa baru kan kita ini ya, tampilannya seperti ini. Untuk pengisian pendaftarannya itu ada ya di di linknya. Nanti adik-adik bisa langsung klik link itu, dimasukkan data adik-adik semuanya. Nanti pada saat perkuliahan aktif kita akan bagikan semuanya. Nah, gunanya kartu ini untuk apa sih? Kartu ini untuk mempermudah adik-adik pada saat masuk ke perpustakaan. Jadi untuk masuk ke perpustakaan itu wajib mengisi daftar hadir. Nanti syaratnya harus ada kartu anggotanya. Kartu anggota itu nanti tinggal di scan aja di di komputer daftar absensi seperti itu, di scan barcode sudah, nanti langsung adik-adik bisa langsung
menikmati fasilitas yang ada di kita. Baik, jadi Oh ya, selanjutnya untuk kartu perpustakaan juga kita ini ya butuhkan untuk bebas pustaka seperti itu. Nah itu untuk ada syarat pengambilan ijazah, ada barang, tetapi jangan sampai ya untuk mengundurkan diri atau ini. Ya kira-kira itu mahasiswa semua wajib harus ada menjadi anggota perpustakaan. Buktinya itu dengan kartu anggota perpustakaan. Seperti itu Mbak Mia kira-kira. ya baik, terima kasih Bu Niza. Ya, jadi mahasiswa itu ketika masuk itu sudah otomatis mendapatkan kartu perpustakaan ya Ibu ya? Iya, semuanya. Nah, kalau misalnya nih sudah punya kartu perpustakaan, sudah tahu juga lokasinya perpustakaan itu di mana, sudah tahu juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nisa mengenai jam operasionalnya, ya. Sekarang kalau misalnya mahasiswa pengen minjem buku nih Bu, prosedurnya secara bagaimana sih prosedurnya? Untuk prosedurnya sendiri yaitu tadi ya langsung bisa nanti adik-adik semua bisa menelusur langsung atau cek tadi di OP kita. Nanti kalau sudah ketemu bisa kita bantu carikan bukunya di rak mana seperti itu. Nanti kalau sudah dapat bukunya langsung saja ke petugas kami yang akan memproses untuk peminjamannya seperti itu Mbak. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan secara singkat ya sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab dari mahasiswa. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan dari calon mahasiswa untuk mungkin Bapak Arfan atau Pak Humam atau Pak Ahmad Sutanto atau malah ke Ibu Niza. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ahmad Fauzan, Prodi Informatika ya mungkin ya ini. Ya Pak, saya Ahmad Fauzan dari D4 Informatika mau bertanya untuk soal cuti mahasiswa itu gimana Pak? Dan berlaku untuk mahasiswa semester berapa dan cutinya itu berapa bulan? Terima kasih Pak. Sebentar, ini pertanyaannya baru mau kuliah udah tanya cuti ya Pak ya? Gimana ya Pak? Silakan Pak Umam, mungkin Pak Umam atau Pak Arfan yang mau menjelaskan? Oh Pak Umam, silakan Pak Umam. Ini bagian saya seperti ini. Terima kasih untuk cuti ya. Jadi mungkin perlu saya jelaskan juga terkait status cuti. Apa itu cuti? Jadi mahasiswa yang berstatus cuti itu adalah mahasiswa yang biasanya karena mungkin ada yang pasti kendala terkait dengan dia tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan, tapi dia masih tetap sebagai mahasiswa kita, hanya dia berhenti untuk beraktivitas studi. Nah, untuk cuti sendiri ada batas maksimalnya. Untuk yang jenjang diploma 3 itu cuti itu maksimal 4 semester. Jadi kita ngitungnya semester ya, bukan bulan. Kemudian untuk yang jenjang diploma 4 itu maksimal 6 semester. Kemudian untuk kapan mahasiswa itu bisa mulai cuti itu mulai semester 2. Jadi kalau awal semester masuk langsung cuti ya belum bisa. Jadi selesaikan dulu 1 semester, kemudian semester 2 bisa mulai mengambil cuti. Ya baik, itu tadi penjelasan mengenai cuti dari Pak Humam. Sebetulnya kenapa tadi tidak menjelaskan cuti biar tidak ada yang cuti ya Pak ya mahasiswa ya. Jadi diharapkan mahasiswa ya dari awal hingga akhir itu selesainya tepat waktu begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Aldivian Restu Aji dari Prodi Teknik Komputer. Pak, saya izin bertanya lagi seputar lab komputer. Mungkin nanti ke Bapak Ahmad Sutanto, ada yang kosong atau tidak. Dan mengisi form dulu. Nah, apakah ada batas waktu bagi mahasiswa dalam menggunakan lab komputer? Silakan Pak Ahmad Sutanto. Batasannya ya? Batasannya ya jam kerja. Jadi gini, tiap mahasiswa itu dapat melakukan konfirmasi jadwal kepada asisten lab itu kapan saja ketika
jam kerja, kemudian menghubungi asisten lab langsung di ruangan, sehingga nanti akan dilihatkan jadwalnya langsung sama teman-teman kami yang ada di ruangan asisten lab komputer. Jadi untuk batasannya ya tentu saja selama asisten lab itu sedang berada di ruangannya. Biasanya mulai dari jam kerja, mulai dari jam 8 sampai kalau sorenya itu sampai jam 5, kemudian dilanjutkan istirahat, tapi setelah maghrib itu sudah standby lagi teman-teman sampai jam kuliah selesai, yaitu jam 21.30. Setelah itu ya otomatis kan sudah tidak ada kegiatan kampus, sudah tidak ada kegiatan kampus, dan teman-teman juga tidak bisa melakukan konfirmasi lagi gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pinjam lab ke lab komputer ya harus menyesuaikan dengan jadwalnya ya Pak. Nggak mungkin kalau misalnya pinjam pas jam istirahat. Ya, tentu saja yang petugasnya juga butuh istirahat. Kemudian untuk pemakaiannya juga menyesuaikan dengan mungkin jam perkuliahan, seperti itu ya Pak Tanto ya. Bapak Ibu, dari Anugrah, saya Muhammad Gusti Anugrah dari Prodi D3 Elektronika untuk Ibu Niza. Bu, kalau meminjam buku dibawa ke rumah, batas waktunya berapa hari? Atau apa ini ada denda? Tidak, kalau misalnya melebihi batas waktu. Ya, terima kasih pada Muhammad Gusti Anugrah. Untuk peminjaman buku pada mahasiswa kita pinjamkan selama 2 minggu, maksimal 2 buku seperti itu. Nanti ketika batas waktunya sudah ini terlewati akan ada denda pasti. Dendanya itu Rp500 per hari per buku seperti itu. Jadi nanti untuk mahasiswa kita tolong agar taat peraturan seperti itu, jangan sampai ada denda. Nanti ada jika masih dibutuhkan ada perpanjangan seperti itu. Nah, ini untuk berkomunikasi pada kita petugas perpustakaan, selain bertatap muka langsung seperti itu, kita juga sudah ada ini ya, istilahnya media sosial perpustakaan, ada di Facebook, Instagram, dan ada nomor WhatsApp juga. Nanti mungkin di akhir ini akan dibagikan materinya ya, atau tidak? Mengenai ini? Ya, nanti bisa diinformasikan di akhir sesi mungkin ya. Oh ya, ini saya informasikan saja. Untuk media sosial kita di perpustakaan ada Facebook di Perpustakaan PHB, lalu Instagram kita ada di perpustakaan_PHB Tegal, nomor WhatsApp kita ada di 0853 2669 5141. Gitu. Nanti adik-adik barangkali ada yang mau nanya tentang perpustakaan, silakan bisa langsung ke yang tadi saya sebutkan seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya sudah terjawab semua ya untuk seluruh calon mahasiswa. Nah Pak, sebelum waktunya habis nih, saya kembali lagi ke Pak Arfan. Pak, kira-kira motivasi apa sih Pak untuk seluruh calon mahasiswa baru? Ini kan tadi seperti tadi baru awal sudah tanya cuti. Kira-kira biar menghindari cuti atau misalnya menghindari, kalau mahasiswa kan awal-awal masih semangat nih, nanti tengah-tengah sudah mulai malas. Kira-kira gimana Pak motivasi untuk mahasiswa baru ini? Ya, ini singkat ya. Jadi supaya mahasiswa itu bisa tidak terkendala, maka yang pertama harus menentukan, saya masuk ke prodi ini, Anda harus lihat profil lulusannya akan seperti apa, dibaca di tiap-tiap prodinya, nanti di website itu ada. Setelah itu buat roadmap atau tentukan langkahnya, paths-nya. Oh, saya nanti semester 1 lihat mata kuliahnya saya harus begini-begini, semester 2 begini-begini, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah satu, pilih teman yang baik ya, yang jangan mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ajak cuti, ajak nggak mau masuk kuliah, nah itu tidak baik ya. Kita boleh berteman seperti itu, tapi jangan terlalu intens. Jadi yang mengajak kebaikan sehingga nanti sampai di akhirat pun kita akan sama-sama. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu profil lulusannya, sehingga nanti kita membuat path, kita nanti harus menguasai apa semester 1, semester 2. Syukur-syukur Anda siapkan referensinya.
karena mahasiswa sekarang itu tidak mesti harus lebih pandai dari dosennya, karena peran dosen sekarang itu adalah tidak hanya sebagai sumber belajar ya, tetapi dia adalah partner belajar yang membimbing mahasiswa, mengarahkan mahasiswa ini untuk mencapai tadi profil usaha tiap-tiap prodi. Mungkin itu ya Pak. Ya, jadi mahasiswa harus paham dulu sebelum mengikuti perkuliahan profil studinya itu apa ya Pak ya. Kemudian juga harus mentarget diri mungkin ya. Kemudian juga menjadikan dosen tidak hanya pembimbing tapi juga partner untuk belajar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arfan Hakiki, kemudian ada Pak Humam dan Pak Ahmad Sutanto serta Ibu Niza. Terima kasih untuk penjelasan di sesi 1 ini mengenai seluk-beluk apa saja sih yang ada di bidang akademik. Baik, untuk selanjutnya setelah ini akan kita saksikan paparan materi dari Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan, tapi sebelumnya kita akan saksikan setelah yang satu ini. Belajar adalah kebebasan. Kapanpun, apapun situasinya, semua bisa dipelajari. Menentukan tempat belajar adalah pilihan. Seperti menentukan arah dan tujuan hidup. Arah yang tepat adalah kepuasan batin. Berat sih, tapi untuk meraih hasil maksimal perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Proses itu layaknya perjalanan. Ada kalanya kita menemukan persimpangan, jalan berkelok, ataupun tanjakan terjal. Berhenti bukan pula berarti sampai. Karena di pemberhentian ada arah yang harus ditempuh. Pilihan yang tepat adalah awal dari keberhasilan. Semua bebas diraih, semua bebas digapai. Bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Sportivitas harus dijaga. Itu perilaku mulia. Nilainya lebih bermakna dari hidup dan kehidupan. Untuk bisa memelihara, mensupport semua kegiatan, menjaga sarana prasarana, memelihara agar semua kegiatan yang ada di Politeknik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kelanjutan daripada perbaikan ini tujuannya jasa kedepannya agar nanti ada yang rusak atau tidak bisa diperbaiki dan nanti ini bisa bermanfaat bagi kegiatan mahasiswa. Nanti mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang pelayanan yang ada di bagian keuangan karena kaitannya langsung dengan mahasiswa Bapak. Jadi kira-kira kalau pelayanan yang ada di bagian keuangan itu sendiri
gambaran dari Bapak seperti apa, boleh dijelaskan? Baik Mas Ogi, kaitannya dengan pelayanan ya yang ada di keuangan, mungkin nanti teknisnya akan lebih jelasnya oleh Mbak Pipit selaku KPU ya. Tapi yang jelas yang sering nanti calon-calon mahasiswa baru akan Jadi sering kira-kira kalau dilaksanakan pelayanan yang yang pertama ada di berkaitan bagian pembayaran keuangan itu SPP sendiri, gambaran aplikasi dari Bapak awal seperti apa, boleh dijelaskan? masuk semester pasal Baik, Mas maupun Ogi, genap, kaitannya dengan dengan pelayanan beberapa yang lainnya ya di terkait dengan keuangan, mungkin nanti mungkin teknisnya akan kegiatan kaitannya dengan aksesnya oleh maupun kemudian bidang kepegawaian, kemudian di bidang administrasi umum dan juga bidang keuangan seperti itu nih Bapak. Dan selanjutnya silakan untuk Bu Pipit bisa menjelaskan mengenai keuangan yang ada di Politeknik bersama. Terima kasih atas waktunya Mas Ogi. Sekilas dari keuangan. Di sini saya diamanahi sebagai kepala bagian keuangan. Di sini kami mau memaparkan bahwa pelayanan yang ada di keuangan itu meliputi prosesnya dari awal sampai akhir, adik-adik semua menjalankan perkuliahan. Jadi bagian keuangan itu pasti sentuhan dari awal adik-adik semua mendaftar sampai dengan nantinya wisuda. Nah, untuk jadwal pelayanan sendiri untuk di loket keuangan itu kami ada 2 shift. Untuk yang pertama itu ada shift pagi, itu dari jam 8, kemudian ada shift malamnya itu sampai dengan jam 8 malam. Jadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Itu untuk operasional pelayanan untuk mahasiswanya Mas Ogi. Nah, kemudian untuk pembayarannya yaitu kami ada 2, yaitu fixed cost sama variable cost. Untuk fixed cost mungkin kami bisa menjelaskan sekilas, yaitu yang pertama ada biaya SPP. Nanti adik-adik semua bisa membayarkan biaya SPP itu 6 kali angsuran. Jadi bukan 6 bulan ya, tetapi 6 kali angsuran. Angsuran yang pertama sudah dibayarkan ketika adik-adik semua melakukan registrasi awal. Jadi sudah terbayarkan pada saat registrasi awal. Jadi nanti ketika adik-adik semua sudah masuk, itu nanti silakan untuk membayar SPP termin yang kedua. Untuk nanti dibayarkan ketika pada saat akan melaksanakan UTS. Kemudian untuk keempat, 5, dan 6 pada saat UAS. Nah, untuk tagihannya sendiri nanti adik-adik semua bisa melihat di surat edaran, bisa diambil di bagian admin prodi, kemudian bisa juga dilihat di website ya, itu yang ada di SIAKAD gitu. Baik, seperti itu. Berarti kurang lebih ada beberapa tagihan dan 6 angsuran ya? Iya, jadi 6 angsuran. Jadi karena efektif perkuliahannya hanya 4 bulan, bukan 6 bulan ya. Betul. Jadi perkuliahannya hanya efektif 4 bulan. Bagaimana caranya itu 4 bulan itu terbayarkan 6 kali angsuran untuk biaya SPP-nya. Baik, seperti itu. Berarti kalau untuk mengenai prosedur atau informasi pembayaran tagihan angsuran ya? Iya, jadi 6 angsuran. Jadi karena ya, jadi untuk prosedurnya ketika adik-adik itu akan membayarkan biaya UTS maupun UAS, nanti ada surat edaran resmi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan dan Direktur dengan stempel basah ya. Nah, untuk surat edaran tersebut bisa diambil di admin prodi. Kemudian dari surat edaran tersebut nanti terlihat di web SIAKAD-nya masing-masing ya. Di situ bisa login ya di alamatnya SIAKAD, mungkin sudah tertera di situ. Kemudian setelah tahu jumlah tagihannya bahasa ya, semua bisa membayarkan biayanya bisa diambil di admin prodi, bisa dilakukan dengan 2 cara. Dari surat edaran tersebut melalui teller yang ada di web SIAKAD-nya masing-masing ya. Di situ bisa login ya di alamatnya SIAKAD, mungkin melakukan pembayaran di situ. Di situ adik-adik semua bisa mencetak untuk kartu ujiannya. Ya, jadi secara otomatis ketika tuh sudah membayarkan, otomatis bisa langsung untuk mencetak kartunya gitu. Seperti itu. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan dan sudah tampil juga di layar. Silakan teman-teman mahasiswa yang tadi
memperhatikan, boleh dicatat baik-baik sambil memperhatikan juga ya. Iya, betul. Selain itu Bu Pipit, untuk yang terjadi Iya, di mahasiswa, iya, untuk mahasiswa, iya. kendala apa sih yang paling sering yang sehingga menyendat ya, apa istilahnya apa sih, mengganggu proses pembayaran seperti itu? Baik. Nah, untuk kendalanya sendiri biasanya gini, sudah ditentukan untuk jadwal waktu, katakanlah pembayaran itu maksimal tanggal 15 karena ujiannya tanggal 17 sampai dengan tanggal 15 mahasiswanya itu belum melakukan pembayaran. Jadi mahasiswanya terkadang juga ketika akan mengurus dispensasi atau penundaan waktu pembayaran itu sangat mepet sekali di detik terakhir, Mas Rogi. Nah, nanti jangan sampai seperti itu kayak gitu. Jadi